Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kajian prosa, Ibu Atikotul Fitriah SPD MHUM, dan teman-teman kelas 4C yang berbahagia. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang realitas sosial perkawinan lintas bangsa dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri sekaligus teman-teman sekelompok saya. Saya, Fatima Cita Zunur Rahman, dengan NIM akhir 078, selaku pemakalah sekaligus moderator pada diskusi kita pada hari ini. Dan juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan hebat saya, Eva Inataria Arifin dengan NIM akhir 076, dan Fadlan Khatami dengan NIM akhir 077. Baik, beralih ke bagian pertama yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh Saudari Eva. Kepada Saudari Eva, saya persilakan. Latar belakang. Karya sastra merupakan karya imajinatif. Meski demikian, tetap ada beberapa hal yang menggarisbawahi sebuah karya sastra yang disebut karya sastra. Di antaranya ialah kebenaran fiksi. Seperti apa yang diangkat oleh Abdul Muiz dalam novel Salah Asuhan, pada mulanya, Salah Asuhan terbit melalui surat-surat kabar dan baru dibukukan pada tahun 1928 oleh penerbit Balai Pustaka. Novel ini menjadi saksi bisu serta pandangan Abdul Muiz terkait perkawinan lintas bangsa. Dan Abdul Muiz menerangkan secara gambling baik dan buruknya pernikahan lintas bangsa tersebut melalui dialog-dialog yang disampaikan oleh para tokoh dalam novel tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Novel merupakan karya prosa yang lebih dicirikan pada fiksinya. Novel menyajikan efek-efek nyata dengan penggambaran melalui karakter yang hidup dalam sebuah cerita. Abrams menjelaskan bahwa novel ini lebih dicirikan oleh fiksinya, yang berusaha menciptakan efek realistis dengan menggambarkan karakter kompleks dengan motif dan asal campuran dalam kelas sosial masyarakat, yang berlangsung dalam struktur kelas sosial yang berkembang lebih tinggi, berinteraksi dengan sejumlah karakter lain, dan menceritakan kisah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan objektif adalah pendekatan yang hanya mengkaji karya sastra itu sendiri, tanpa mengaitkan dengan hal lain selain karya sastra tersebut. Pendekatan ini tidak percaya bahwa karya sastra perlu dikaitkan dengan pengarang sebagai pencipta, realitas atau realitas objektif dalam semesta sebagai sumber penciptaan, dan pembaca sebagai tujuan penciptaan. Pendekatan ini sangat ketat dalam menjaga otonomi karya sastra yang bertahan dan menggunakan unsur non-sastra. Dan selanjutnya, pendekatan ini menitikberatkan ada pemahaman pembaca terkait unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Unsur intrinsik tersebut meliputi tema, alur, dan plot tokoh maupun penokohan, latar, gaya bahasa, dan pesannya. Pendekatan ini berfokus satu-satunya pada analisis intrinsik. Slide selanjutnya, biografi pengarang. Abdul Muiz dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1883 di Sungai Pua, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang pengarang zaman Balai Pustaka yang berasal dari daerah Minangkabau. Ayahnya orang Minang dan ibunya orang Sunda. Ia adalah seorang pejuang kebangsaan Indonesia yang sejaman dengan Haji Umar Said atau Hos Cokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang perintis kemerdekaan, ia mulai menerjuni lapangan politik sejak tahun 1920 sebagai anggota Indi Werbar, kemudian menjadi pemimpin Serikat Islam dan menjadi anggota Forsat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Rendah Belanda di Bukit Tinggi, ia melanjutkan perjalanan ke Stovia, tetapi tidak sampai selesai. Kemudian, ia menjadi wartawan di Bandung. Pada mulanya, novel Salah Asuhan tidaklah terbit menjadi satu kesatuan, melainkan terlebih dahulu terbit berjenjang di surat kabar. Barulah setelah beberapa waktu, dibukukan pada tahun 1928. Perlu diketahui bahwa karya-karya Abdul Muiz yang lain ialah Pertemuan Jodoh pada tahun 1932,
Surapati pada tahun 1952, Robert anak Surapati 1953, Never the Twain Hulu Balang Raja atau 1959, menanam sari dan memperinjak serai pada tahun 1920, dan dari hal ubi kayu pada tahun 1917. Materi pada slide selanjutnya yakni analisis unsur intrinsik, yakni yang pertama ada tema. Tema merupakan pengikat dari keseluruhan cerita dalam sebuah teks fiksi. Meskipun menjadi pengikat, tidak membuat tema biasanya ditunjukkan secara terang-terangan. Tema harusnya ditafsirkan melalui pembacaan karya fiksi dengan menghayati cerita apa yang akan disajikan, dan data-data atau bacaan unsur pembangun cerita yang lain. Dan itu merupakan kegiatan yang sering tidak mudah dilakukan. Kegiatan menganalisis keindahan sering lebih sulit dilakukan daripada kebenaran faktual, menurut Egler dan Doran pada tahun 2012 pada halaman 229. Kejelasan pengertian mengenai tema akan memudahkan pembaca dalam menafsirkan sebuah cerita fiksi. Dan materi pada slide selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Eva atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadlan Khatami. Kepada Saudara Fadlan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada alur. Alur dalam salah asuhan merupakan alur maju. Hal ini disebabkan oleh kisah yang terdapat dalam novel tersebut maju dari awal hingga akhir, disunting secara berurutan dari bagian awal, tengah, hingga akhir. Adapun bagian-bagian peristiwa, konflik, dan klimaks merupakan 3 unsur yang amat esensial dalam pengembangan sebuah plot cerita. Eksistensi plot itu sendiri sangat ditentukan oleh 3 unsur tersebut, disunting secara berurutan dari bagian awal, tengah, hingga akhir. Lalu ada latar. Latar dibedakan menjadi 3 kelompok unsur pokok, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Meski ketiga unsur pokok latar tersebut memiliki permasalahan yang berbeda dan dapat dibahas secara terpisah, tetapi saling berkaitan serta saling mempengaruhi satu hal dengan hal lainnya. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang terdapat dalam karya fiksi. Pada novel Salah Asuhan, terdapat beberapa lokasi yang secara garis besar terjadi di Hindia dan Belanda. Di antaranya adalah Solok, Batavia, Betawi, dan Semarang. Selanjutnya ada gaya bahasa. Novel Salah Asuhan banyak menggunakan perumpamaan, peribahasa, dan pepatah yang merupakan ciri khas angkatan Balai Pustaka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pradoko 2007 halaman 23-24 yang membagi angkatan Balai Pustaka menjadi 2 berdasarkan ciri-ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Gaya bahasanya menggunakan perumpamaan klise atau yang paling banyak dalam deskripsi fisik, pepatah-pepatah, dan peribahasa, namun menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang lain dari bahasa hikayat sastra lama, dan disajikan ke dalam beberapa kutipan yang memperlihatkan penggunaan perumpamaan, peribahasa, dan pepatah. Lalu ada tokoh dan penokohan. Menurut Suhendar dan Supina, dalam 1993 halaman 154 menyatakan novel adalah cerita prosa dalam ukuran yang luas, menguraikan peristiwa kehidupan seseorang yang luar biasa dan berakhir dengan perubahan nasib kehidupan pelakunya. Tokoh dalam novel Salah Asuhan ini diantaranya ada 1. Hanafi, lalu Kori Debusu, Tuan Debusu, lalu Ibu Hanafi, kemudian Rabi'ah, Syafi'i, Buyung, dan... Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Fadlan atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan. Sudut pandang yang digunakan dalam roman Salah Asuhan ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu ialah mengarang menempatkan dirinya sebagai narator yang seolah-olah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam cerita. Dari kecil, Hanafi sudah disekolahkan di Betawi, yaitu tidak dinantikan tamatnya bersekolah Belanda di Solo, melainkan dipindahkan ke ibu kota itu. Karena kata ibunya, ia tidak hendak kepalang menyekolahkan anak tunggal yang sudah kehilangan ayah itu. Kemudian terdapat juga dalam percakapan Tuan Debussy ayah Cory, seorang Prancis yang sudah pensiun dari jabatan arsitek. Di hari tuanya, ia sudah hidup menyisihkan diri sebagai seorang bertapa. Semati nyonya, yaitu seorang perempuan bumi putra di Solo, yang sudah dikawininya di gereja, orang tua itu sudah menggenjot diri dari pergaulan orang banyak. Dari kedua dialog tersebut dapat kita ketahui bahwa sudut pandang yang digunakan dalam roman Salah Asuhan adalah orang ketiga serba tahu. Beralih ke amanat yang dapat ditangkap dalam novel Salah Asuhan adalah kita harus mampu menghormati budaya orang lain dan bangsa lain, serta mampu membatasi diri dalam bergaul. Janganlah kita lupa daratan dan terbawa arus, sampai kita juga mengikuti budaya asing dan melupakan budaya sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kita jalani dengan menggunakan kekerasan, emosional, kesombongan, maka disitulah letak awal kehancuran dan kegagalan yang akan kita dapatkan atau alami. Nilai moral yang diteliti oleh peneliti sangat diharapkan dapat membantu para pembaca dalam mengembangkan kreativitas sastra, kritik sastra, dan dapat memetik pesan yang berkaitan dengan nilai moral seperti pedoman hidup baik dalam agama, budaya, diri sendiri, maupun sesama manusia. Submateri berikutnya adalah analisis pernikahan antar bangsa menurut perspektif budaya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kisah Hanafi dan Cory bukan tanpa rintangan. Selain perbedaan adat dan budaya, mereka juga mendapat perlawanan dari semua orang. Bahkan, beberapa responden ketika mengomentari novel mengatakan bahwa cerita Salah Asuhan seperti Malin Kundang di abad 20 karena Hanafi melepas semua hal tentang adat dan budayanya, serta tidak mengindahkan perkataan sang ibu demi bersama Cory. Mengenai stigma negatif dalam pernikahan antar bangsa, Wild mengungkapkan bahwa tidak sejalan dengan stigma negatif masyarakat. Keluarga multirasial bukanlah sebuah tes patologi, namun adalah sebuah keluarga normal dengan beberapa masalah khusus yang harus dihadapi. Hal-hal tersebut dituangkan oleh Abdul Muiz dalam novel ini dengan apik. Kita dapat merasakan emosi yang dirasakan oleh Hanafi terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu, sikap Hanafi yang tidak menyukai adat aslinya dan malah menuju ke barat-baratan dan tidak mendengarkan pesan ibunya menunjukkan perubahan sikap dan perilaku seseorang yang melupakan tempatnya berasal. Simpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti menemukan dalam novel yakni unsur intrinsik dalam novel Salah Asuhan, di antaranya tema, alur atau plot, latar, tokoh penokohan, dan amanat yang terkandung. Dalam novel Salah Asuhan juga terdapat nilai-nilai yang dapat dianalisis seperti yang tadi sudah peneliti jelaskan tentang perspektif pernikahan lain bangsa dari sisi budaya. Dalam penelitian ini, pendekatan objektif menerangkan bahwa objek yang diteliti oleh peneliti yakni lebih terfokuskan pada unsur intrinsik dan analisis yang terkandung dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.